Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dulu, anti menara masjid, politikus Swiss ini jadi mu'alaf usai mempelajari Al-Quran. Politikus asal Swiss Daniel Streit menjadi terkenal akibat penentangannya terhadap pembuatan menara masjid di tanah airnya. Kini ia telah memeluk Islam, agama yang sebelumnya dia tentang. Daniel Streit adalah anggota Swiss People Party atau Partai Rakyat Swiss. Seorang politikus terkenal ini memimpin seruan untuk larangan terhadap menara masjid di seluruh Swiss. Dia aktif membangun sentimen anti-muslim di seluruh penjuru Swiss. Kampanye berkelanjutan membuat dirinya diberi posisi berpangkat tinggi di Angkatan Darat Swiss. Daniel Streit merupakan penganut agama Katolik yang taat, namun pada suatu ketika mempelajari Al-Quran dan memutuskan masuk Islam pada tahun 2005. Pria yang pernah mencerca Islam dan mempelajari Al-Quran dengan tujuan untuk memfitnahnya, menjelaskan alasan pindah agama dengan mengatakan bahwa agama yang baru dia temukan ini memberinya jawaban logis atas pertanyaan-pertanyaan penting tentang kehidupan. Dia mengundurkan diri dari kursi kepresidenannya pada Juni 2007 lalu dengan alasan ketidaknyamanannya dengan posisi ekstremis tertentu pada partai tersebut, terutama kampanye untuk melarang pembangunan menara masjid baru secara nasional. Daniel Streit diketahui lahir di Bulle, Canton of Fribourg. Dia adalah instruktur militer Swiss, anggota Dewan Komunitas dan mantan anggota SVP. Streit meninggalkan SVP dikarenakan kampanye yang melarang pembangunan masjid baru. Dia juga dikenal sebagai anggota pendiri dan presiden bagian Partai Gruyères dari tahun 2003 hingga 2007. Mempunyai banyak teman Islam. Sementara itu pada tahun 2007 Streit mengatakan bahwa dia memiliki banyak teman muslim. Dia tidak mempublikasikan bahwa dirinya telah menjadi mu'alaf sampai awal November 2009 ketika dia meninggalkan Partai Rakyat Swiss sebagai protes terhadap kampanye mereka untuk referendum yang akan datang pada 29 November 2009. Ia kemudian ikut mendirikan sesi kewilayaan Partai Demokratif Konservatif. Kasus Streit dilaporkan oleh surat kabar harian yang paling banyak dibaca di Swiss pada 23 November, selama seminggu sebelum referendum, dan berita tersebut diambil oleh surat kabar tabloid Blink keesok harinya. Daniel merupakan anggota penting Partai Rakyat Swiss atau SVP. Kepentingannya dapat dilihat dari dampak dalam pembuatan kebijakan partai dan dirinya memiliki peran yang menonjol. Gerakannya dalam upaya melawan pembuatan masjid ditunjukkan untuk mendapatkan perhatian dan kepentingan politik. Dirinya juga pernah memenangkan slot instruktur militer di Angkatan Darat Swiss karena popularitasnya. Streit juga berkomitmen pada partainya dan berdiri sebagai politisi lokal di Komune Bulle. Keluar dari partai bagian dari perjalanan jadi mu'alaf. Streit berusaha untuk memahami Al-Quran dan ajaran Islam untuk membantah umat Islam tentang prinsip-prinsip keimanan mereka. Dalam perjalanannya menjadi muslim, mantan umat Kristiani ini berawal dari pengakuannya atas ayat-ayat Al-Quran. Streit yang awalnya mempelajari Islam yang secara umum hanya untuk memfitnah dan mengkonfrontasi, justru kemudian ajaran Islam berdampak mendalam padanya. Akhirnya, dia melepaskan diri dari aktivitas politik dan memeluk Islam. Streit menyebutkan aktivitas FVP melawan Muslim sebagai setan. Dia mengatakan bahwa dia dulu membaca Alkitab dan sering pergi ke gereja, tetapi sekarang dia membaca Al-Quran dan melakukan sholat 5 kali sehari.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dirinya membatalkan keanggotaan partainya dan mengumumkan kepindahannya ke publik. Strait mengatakan bahwa dia telah menemukan kebenaran hidup dalam Islam dan tidak dapat dia temukan dalam agama Kristen. Islam menawarkan saya jawaban logis untuk pertanyaan mengenai hidup yang penting dan yang akhirnya tidak pernah saya temukan pada agama Kristen, katanya. Dia sekarang adalah seorang muslim yang taat, yang sering datang ke masjid, membaca Al-Quran dan juga sholat 5 waktu. Populasi muslim di Swiss. Masalah pelarangan pembuatan menara masjid sempat diajukan ke pemungutan suara di Swiss, di mana warga negara Swiss memberikan masalah tersebut dalam status hukum. Sesuai hasil pungutan suara, 42,5% orang memilih mendukung pembuatan menara masjid itu dan 57,5% mendukung larangan. Sementara popularitas muslim di Swiss hanya 6%. Oleh karena itu, hanya yang paling menarik dalam hal ini adalah dukungan 42,5% popularitas orang Swiss yang hanya memiliki 6% muslim. Para analis mengklaim bahwa pelarangan pembuatan masjid dan juga ritual Islam telah menarik orang-orang ke dalam Islam. Strait kini memfokuskan niatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Partai Demokratif Konservatif yang baru di kantor Freiburg. Gerakan barunya itu berbeda dengan yang sebelumnya, bertujuan untuk mempromosikan toleransi beragama dan kehidupan kerjasama yang damai, terlepas dari kenyataan bahwa larangan pembuatan masjid telah memperoleh status hukum. Dia dengan keras menentang larangan itu dan berharap untuk mendirikan masjid kelima di Swiss dan yang terindah di Eropa. Sementara itu, SVP telah menyuarakan keprihatinan atas posisi Strait sebagai komandan militer di ketentaraan setelah pertaubatannya dengan menyebut dia sebagai resiko keamanan. Anggota Dewan Nasional SVP Alfred Head mengutip penembakan Voorhout sebagai contoh. Semoga kisah ini memberi manfaat dan hikmah bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah potret kelembutan hati yang sempurna, sang teladan yang dipuji Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dengan akhlak yang agung di atas semua makhluknya. Kesabarannya menjadi manhaj dalam berdakwah, ucapan dan sikap lembutnya dan pelin rakunya dalam setiap aktivitas dakwanya adalah kelembutan. Umat Islam seharusnya memiliki kelembutan hati dalam menghadapi setiap situasi, tantangan apapun. Selain itu juga harus menyayangi dan memiliki belas kasih kepada sesamanya. Berkat kelembutan dan kesabaran serta jiwa pemaaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya membenci Islam akhirnya masuk menjadi orang Islam. Bahkan beliau pun memaafkan orang-orang yang berniat membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat-sahabat beliau sebagai berikut adalah Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam mendapat gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil.
lalu Khalid bin Walid yang mendapat gelar sang pedang Allah, lalu Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Ikrimah bin Abu Jahal yang menjadi pembela dan kesatria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam. Lalu juga ada Umair bin Wahab yang dikenal sebagai setan Quraisy. Setelah masuk Islam, beliau mendakwakan kembali Islam ke kota Mekah. Juga ada Syihab yang masuk Islam karena melihat mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika batu besar yang tidak bisa menghantam kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya membenci Islam menjadi masuk Islam karena berkat sifat dan juga kelembutan hati serta sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.